لنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. الحمد لله يا إخواني في الله رحمكم الله. نقرأ كتاب رياض الصالحين للإمام الزاهد النووي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا كتاب الأدب، وصلنا إلى حديث 773 بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال bab istihbabi disukainya atau disunahkannya kauni keadaan saqil qaum pemberi minum suatu kaum akhirahum yang terakhir di antara mereka syurban minumnya. Al-hadithul awal min hadzal bab hadis 773 an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saqil qaum yang memberi minum kepada suatu kaum itu akhiruhum yang paling terakhir dari mereka, yakni yang dimaksud oleh Nabi adalah syurban minumnya yang terakhir. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa yang bertugas membagi minuman kepada suatu kaum hendaklah minum yang terakhir. Dan ini tidak hanya berlaku untuk minuman, untuk makanan juga begitu, untuk selainnya juga begitu. Misalnya antum santri ditugasi, ini kitab dibagi, nah, jangan ambil dulu. Antum bagi dulu kitab-kitab kepada teman-teman. Sudah semua dapat jatah kitab, antum ambil terakhir. Paham tuh? Ini tidak hanya untuk minum saja, apapun yang dibagi, ya, maka hendaklah yang membagi itu mengambil terakhir. Ini adab. Maka perintahnya tidak bersifat wajib, tetapi bersifat istihbab. Sebagaimana kaidah yang kemarin sudah kita sampaikan, hukum asal dari larangan kalau dalam bab adab itu menunjukkan makruh. Maka demikian juga hukum perintah dalam bab adab, hukum asalnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang disuruh mengurusi suatu urusan, maka hendaklah dia mendahulukan maslahat umum atau maslahat orang lain daripada maslahat dirinya sendiri. Seperti misalnya seorang imam, dia mengurusi salat jamaah, maka jangan mendahulukan maslahat dirinya daripada maslahat jamaah. Hendaklah dia mendahulukan maslahat orang lain, yaitu maslahat jamaah, daripada maslahat dirinya sendiri. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya salat pengen memanjangkan bacaan, tapi gara-gara ada anak kecil yang nangis, maka saya cepatkan. Kenapa? Khawatir menyusahkan ibunya. Nah, ini berarti mendahulukan maslahat orang lain daripada maslahat dirinya sendiri. Ini dua pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Faedah yang lain, Abu Qatadah, ini sahabat Nabi, siapa namanya? Namanya Harith ibnu Rib'i. Seringkali kita mendengar nama-nama sahabat Nabi tapi tidak tahu nama aslinya. Abu Bakar As-Siddiq, jarang orang tahu asli namanya siapa. Siapa Abu Bakar? Abdullah Al-Atiq. Abu Qatadah namanya Harith ibnu Rib'i. Meskipun memang ada perselisihan pendapat tentang namanya, tapi itulah yang terkenal. Kita lanjutkan, 116. Babu jawazi syurbi, bab bolehnya minum min jami'il awani, dari seluruh wadah-wadah at-tahirah yang suci, ghairi dhahabi, selain emas, wal fiddah, dan perak. Wa jawazi, dan bolehnya al-kar'i, ngokok kalau bahasa Jawanya. Ngokok itu apa? Wahwa, dia adalah asyurbu, minum,
bil fami dengan mulut langsung, minan nahri dari sungai, wa ghairihi dan selainnya, bi ghairi ina'in tanpa wadah, wala yadin tanpa tangan. Jadi langsung mulutnya nyosor serot kayak bebek ya. Oh, boleh seperti itu. Wa tahrimi dan haramnya istimali menggunakan ina'id dhahabi wadah emas wal fiddati dan perak fi syurbi wal akli baik untuk minum maupun makan, wa taharati atau bersuci wudu misalnya, wasairi dan seluruh wujuhil istimal macam-macam penggunaan. Jadi bab ini membahas 3 masalah. Pertama, bolehnya minum dari semua wadah yang suci. Hanya 2 yang dilarang, emas sama perak. Adapun selain emas dan perak, maka dibagi 2. Apabila dia termasuk sesuatu yang mewah, yang berharga mahal, maka hukumnya boleh tetapi makruh. Misalnya antum minum dari gelas terbuat dari intan berlian. Nah, maka hukumnya apa? Makruh. Kalau dari sesuatu yang biasa, tidak mewah, tidak berharga mahal, maka hukumnya mubah tanpa makruh sama sekali. Kemudian yang kedua, membahas masalah al-qar'u. Memang ada larangan al-qar'u, tapi nanti akan kita buktikan bahwasanya al-qar'u tidak dilarang secara haram, tapi hanya dilarang secara makruh. Sehingga yang dimaksud boleh di sini adalah boleh tetapi apa? Makruh. Kemudian yang ketiga, tentang haramnya menggunakan wadah emas perak untuk penggunaan apapun juga, termasuk untuk wadah pulpen. Ya, wadahnya dari emas atau perak, haram. Asbak rokok dari emas atau perak, haramnya 2 kali. Haram rokok dan haram wadah emas tadi. Nah, sekarang kita baca hadis-hadisnya. 774. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala hadaratis shalah, telah tiba salat, maksudnya waktunya salat. Faqama maka berdirilah mangkana orang yang dia itu qaribad dari dekat rumahnya, berdiri kemana? Ila ahli, kepada keluarga masing-masing. Jadi mau wudu di rumah masing-masing. Wa baqiya dan tersisa qaumun, suatu kaum. Ini mungkin karena rumahnya jauh, maka dia enggak pulang. Fa'ata maka datanglah, bukan ata ya, fa'udiyah. Di situ udiyah atau ada? Nah, yang benar itu udiyah. Fa'udiyah maka didatangkanlah Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhdabin, satu wadah, min hijaratin, dari batu. Fasawura maka kecillah al-mikhdab, wajah tersebut, wadah tersebut, ayyab suta fihi kaffah, bahwa Nabi hamparkan padanya telapak tangan beliau. Fatawaddu al-qawmu kulluhum, maka berwudulah kaum itu seluruhnya, yaitu dari wadah yang kecil tadi. Qalu, mereka bertanya, kam kuntum, berapakah kalian dulu? Qala, dia mengatakan, samanin, 80 orang, wa ziyadah, dan lebih. Hadis muttafaqun alaih, hadhihi riwayatul Bukhari. Ini adalah riwayatnya Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan bab, bolehnya menggunakan wadah dari apa? Dari batu, ya, tidak ada masalah. Makanya Imam Nawawi membuat judul bab, dari semua wadah boleh. Mau dari batu atau dari kulit, karena biasanya orang Arab itu wadahnya dari kulit biasanya. Nah, sekarang ini dari batu, boleh. Dari kayu, boleh. Kalau sekarang banyaknya dari plastik, boleh. Dari kaca, boleh, semua boleh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wadahnya sangat kecil. Nabi saja menghamparkan telapak tangannya di situ sempit, berarti wadahnya kecil. Tetapi ternyata cukup untuk wudunya 80 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa cukup? Nah, dalam hadis di bawahnya nanti akan dijelaskan bahwa airnya memancar dari jari-jari Nabi, dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan, mukjizat semua para nabi itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memancarkan air, mukjizatnya siapa ini? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan para ulama mengatakan, mukjizatnya para nabi ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan keadaan yang lebih bagus. Nabi Musa untuk memancarkan air harus pukul batu, baru kemudian batunya memancarkan air. Rasulullah nggak perlu pukul batu, dari tangannya langsung. Makanya lebih dahsyat mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Nabi Musa Alaihissalam. Maka ini dua kaidah dalam mukjizat ya. Semua mukjizat para nabi ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah pertama. Kaidah kedua, mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih bagus daripada mukjizat yang ada pada para nabi-nabi tersebut. Kemudian wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, wali Muslim juga milik Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a, meminta bi'ina'in, satu wadah, min ma'in, berisi air. Fa'utiya, maka didatangkan, biqadahin, dengan wadah roh-rohin. Roh-roh itu yang pendek tapi longgar. Apa namanya? Jadi gampangannya kayak ringkot, tahu ringkot ya? Pendek kan itu, nah, tapi agak longgar. Karena wadah itu ada yang dalam dan longgar, ada yang sempit tapi dalam. Nah, roh-roh itu yang dangkal tapi longgar. Fihi syai'un, di dalamnya ada sedikit mimma'in, dari air. Fawadha'a, maka Nabi meletakkan asabi'ahu, jari-jari beliau, fihi, pada wadah tadi. Qala Anas, berkata Anas, faja'altu, maka saya berbuat, anzuru ilal ma', melihat kepada air, yang bu'u, memancar, min baini asabi'i, dari antara jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahazartu, maka saya kira-kirakan, man tawaddo'a, orang yang berwudu, ma baina sab'in, antara 70 orang, ila thamanin, sampai 80 orang. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan mukjizatnya ini, beliau sembunyikan tangannya pada wadah tadi. Para ulama mengatakan untuk menutupi rahasia ilahi. Jadi mukjizat itu bukan untuk diumbar. Lihat-lihat nih, saya mampu kayak gini. Kayak begitu. Makanya kalau ada orang menampak-nampakkan karomah, itu ketahuilah bahwa itu bukan karomah. Hati-hati, itu setan itu. Dia mengatakan, saya mampu terbang, ayo kumpul semuanya, saya bisa terbang nih. Atau dia katakan, saya mampu masuk api tanpa terbakar nih, ayo kumpul semua, lihat saya, hebat saya. Nah, itu pasti bukan karomah kayak begitu. Karomah sifatnya disembunyikan, tidak untuk ditampak-tampakkan. Muncul ketika dibutuhkan, bukan ditampilkan sesuai keinginan pemiliknya, tidak. Mukjizat juga begitu. Jadi Nabi tidak pernah tampak-tampakkan, ayo siapa yang mau melihat mukjizat saya, datang ke sini kumpul. Nggak ada. Ini pas diperlukan, baru kemudian beliau lakukan. Dan itu pun disembunyikan tangannya di wadah. Tidak beliau taruh di atas wadah. Padahal kan bisa saja kan ditaruh di atas wadah. Ini supaya semuanya melihat, enggak. Tapi wadahnya dimasukkan, tangannya dimasukkan ke wadah, sehingga yang melihat ke wadah saja yang tahu bahwa airnya memancar. Yang tidak melihat ke wadah enggak tahu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa yang berwudu saat itu antara 70 sampai 80. Nah, sementara hadis tadi mengatakan berapa? 80 lebih. Apakah ini bertentangan? Tidak. Karena yang 80 lebih tadi berdasarkan hitungan betul-betul. Adapun 70 sampai 80 ini berdasarkan hazartu, perkiraan. Perkiraannya antara 70 dan 80. Kalau dihitung secara betul-betul, maka jumlahnya 80 lebih. Ya, sehingga dua hadis ini tidak saling bertentangan. 775. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang. Fa akhrajna, maka kami keluarkan lahu untuk Nabi, ma'an, air, fi taurin, pada wadah, min sufrin. Boleh juga dibaca sifrin, dari tembaga. Fatawadda'a, maka Nabi berwudu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. As-sufru bidhammi shad, shadnya di dhammah, wa yajuzu kasruha, boleh di kasrah, sifr. Wa huwa nuhas, dan itu adalah tembaga. Wa taur, adapun taur adalah kal qadah, seperti wadah qadah. Qadah itu kalau guru saya dulu mengartikannya adalah apa itu untuk bakso itu apa namanya?
mangkok. Ya intinya wadah lah. Karena wadahnya orang Arab itu sangat banyak sekali dan masing-masing wadah punya nama. Susah kita untuk memberikan nama yang pas. Yang penting diartikan wadah selesai, nggak ada masalah. Wahwa binta ilmu sanati dengan tak bertitik dua, tak min fauq di atasnya. Ya, artinya bukan ya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bolehnya seseorang berwudu menggunakan wadah dari apa? Tembaga. Maka pendapat yang mengatakan tidak boleh menggunakan wadah tembaga adalah pendapat yang lemah sekali. Karena bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Maka dalam masalah-masalah seperti ini, ketika ada orang yang melarang sementara pendapatnya lemah, kita tidak perlu menggunakan kaidah al-furuj minal khilaf mustahab. Nggak perlu. Kenapa? Yang satunya dalilnya kuat, yang satunya tidak punya dalil. Yang melarang tidak boleh pakai tembaga tidak punya dalil yang kuat, sementara yang membolehkan dalilnya kuat. Nah, di sini nggak berlaku kaidah al-khuruj minal khilafi mustahab. Adapun berlakunya al-khuruj minal khilaf mustahab kapan? Ketika sama-sama dalilnya kuat. Misalnya kunut subuh, nah itu sama-sama dalilnya kuat. Karena kunut subuh itu hanya beda penilaian saja. Imam Ahmad menilai hadisnya dhaif gara-gara rawinya dinilai dhaif. Imam Syafi'i menilai hadisnya sahih gara-gara menilai rawinya thiqah. Berarti sama-sama kuat kan? Ya sudah, kalau begitu al-khuruj minal khilaf saja. Sehingga kalau imamnya kunut subuh, nah kita ikutan kunut subuh, nggak ada masalah. Ya. Meskipun bebas juga, tidak ikut kunut juga nggak ada masalah. Tapi kalau kita ikutan maka itu lebih bagus dalam hal menyatukan hati umat Islam. Baik, yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan atau disyariatkan memuliakan para ulama. Maka di sini akhrajna. Ketika Nabi datang, para sahabat mengeluarkan untuk beliau air. Jadi menyiapkan untuk beliau. Nah, sekarang Nabi sudah wafat. Nah, berarti siapa yang dimuliakan? Ya orang tua kita, guru-guru kita, ya, dimuliakan. Disiapkan apa yang dibutuhkan. Nah, disiapkan air karena Nabi membutuhkan air. Ibnu Abbas itu mendapatkan berkah gara-gara berkah doa Nabi, gara-gara dia melakukan khidmat kepada Nabi. Nabi masuk kamar kecil. Kemudian ketika keluar melihat sudah ada air di situ disiapkan. Maka Nabi bisa berwudu dengan air tersebut. Sandalnya juga disiapkan. Maka beliau bertanya, ini siapa yang menyiapkan? Maka dijawab Ibnu Abbas. Nah, maka beliau mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Akhirnya dapat doa berkah dari Nabi. Itu karena khidmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau antum khidmat kepada para kiai antum, maka seperti itu juga. Hadis ke-776. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk ala rajulin, kepada seseorang laki-laki minal ansar, dari kalangan ansar. Wa ma'ahu, dan bersama beliau sahibun lahu, ada seorang sahabat bagi beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana, jika ada, indaka, padamu, ma'un, air, bata, yang sudah bermalam, hadhil lailah, malam tadi, fi syannatin, pada girbah yang usang. Syannah itu adalah girbah yang sudah kuno. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak punya, qara'na, maka kami akan melakukan qara', yaitu mauqaf tadi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Asyannu itu adalah al-qirbah. Yang lebih tepat, asyannu itu adalah al-qirbah al-qadimah. Girbah yang sudah lama. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab kamus yang lebih lengkap. Misalnya kitab Sihah dan sebagainya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bolehnya kita minum dengan wadah terbuat dari apa? Dari kulit. Karena girbah itu adalah wadah yang terbuat dari kulit. Gak ada masalah. Yang penting kulitnya sudah disamak sehingga licin-licinnya hilang.
Karena kalau licin-licinnya masih ada, menyebabkan air yang dimasukkan akan cepat rusak. Dan memang semua wadah yang dipakai air minum itu pasti sudah disama dulu. Karena kalau tidak, tidak akan terpakai. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya melakukan qara'. Adapun hadis di dalam Ibnu Majah yang melarang melakukan qara'. Maka kalau digabungkan dengan hadis ini, berarti larangan qara' sifatnya tidak haram, tetapi apa? Makruh. Maka ringkasnya ya, qara' boleh tetapi makruh. Lebih utama minum dengan pakai tangan atau dengan pakai wadah. Bagaimana orang Arab melakukan qara'? Orang Arab melakukan qara' kadang-kadang dari sungai. Ya, jadi sungai mengalir, maka dia kemudian mendekati tepi sungai, kemudian langsung wajahnya mendekat ke air, kemudian minum. Kenapa seperti itu makruh? Karena kita nggak ngerti yang kita sedot itu isinya apa. Coba kalau di situ ada cacing gimana? Pas kita nyedot, cacingnya masuk plung. Ya. Nah ini jadi madarat kita. Makanya harus diambil dulu pakai tangan, ya. Diperhatikan, oh sudah bersih, jernih, nggak ada apa-apanya, baru minum. Lebih utama. Tapi bolehnya boleh, buktinya Nabi mengatakan wa illa qara'na. Kadang-kadang juga orang Arab melakukan qara' dari air hujan yang turun. Jadi ada padang pasir, kemudian ada tempat-tempat yang agak legok kan. Nah, ketika turun hujan, maka air hujan itu kadang-kadang tersisa di tempat-tempat tersebut. Nah, maka mereka kalau minum caranya gimana? Tidur di tanah. Nah, setelah itu kemudian nyeruput air yang ada di tanah tadi yang dilegakan tadi. Nah, kalau sekarang kita bisa pakai sedotan ya. Nah, ini yang di Indonesia belum pernah ada yang melakukan ini. Ada nggak santri setelah hujan turun ke jalan aspal situ, nah, cari mana ada sisa-sisa air, pakai sedotan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Arab zaman dulu gitu. Maka Rasulullah pernah melakukan walimah, walimahnya hidangannya dua. Makanan ditaruh di beri untuk makan jamaah, minumannya adalah bekas air hujan yang masih tersisa pada legoan-legoan tanah. Itu adalah walimah Nabi pada saat beliau safar. Tampaknya waktu itu adalah walimahnya Sofia, seingat saya. Jadi kan di tengah perjalanan mampir di satu tempat. Nah, di situ ada bekas hujan, minumannya dari situ. Ya, Masya Allah, sederhananya orang-orang Arab zaman dahulu. Dan itu boleh. Atau datang ke aspal situ, ambil sedotan minum, boleh. Nggak najis. Najisnya di mana? Oh, di jalan kok. Ya. Silahkan kalau mau praktekkan. Nah, namanya apa? Qara'. Qara' boleh. Ya. Tapi apa? Tapi aneh sekali kalau dilakukan di Indonesia. Tapi bolehnya boleh. Sebagian ulama mengatakan larangan qara' itu adalah kalau qara'nya dilakukan dalam keadaan telungkup, perutnya nempel ke tanah, kemudian nyeruput nyeruput air minum tadi. Jadi misalnya ini sungai, kita berada di pinggir sungai dalam keadaan posisinya telungkup, kemudian kita minum nyeruput. Nah, itu sebagian ulama mengatakan yang dilarang itu kayak begitu. Karena ada hadis mengatakan munbatih, Nabi melarang ayyakul rajul, bahwasanya seseorang makan wa huwa munbatih ala batni, sementara dia dalam kondisi telungkup pada perutnya. Jadi perut antum nempel di tanah sambil makan. Nah, itu dilarang Nabi SAW. Jangan begitu. Kalau mau makan sambil tiduran, jangan dalam posisi telungkup, tapi posisi miring, ya, posisi miring, nah, makan. Atau posisi terlentang. Jadi yang nempel di tanah adalah punggung kita, nah, sambil makan. Nah, itu masih mending. Tapi kalau perutnya nempel tanah, inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Ala kulli hal, qara' boleh tetapi makruh karena adanya larangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wallahu a'lam. Kemudian 777. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana, Nabi melarang kami anil harir, dari sutra, wa dibaj, dan baju dibaj. Dibaj itu sutra khusus, karena sutra itu kan macam-macam.
Maka terjemahnya apa? Sutra dibaj gitu. Ya. Kalau harir sutra secara umum. Kalau dibaj sutra dibaj. Wasyurbi dan minum fi aniyati dzahab pada wadah emas wal fiddah dan perak. Waqala dan beliau mengatakan hiya dia itu maksudnya tiga tadi lahum bagi mereka maksudnya bagi orang-orang kafir fit dunia di dunia. Wahia dan dia itu yaitu tiga tadi lakum bagi kalian fil akhirah di akhirat kelak. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya kita dilarang memakai sutra, baik itu sutra dibaj maupun sutra apapun juga, dan dilarang dari minum atau makan pada wadah emas dan perak. Untuk sutra, ini larangannya khusus para laki-laki. Perempuan tidak terlarang. Berdasarkan hadis yang lain. Maka yang dimaksud nahana di sini, Nabi melarang kami, ini untuk sutra khusus laki-laki. Perempuan tidak. Adapun emas perak, ini semuanya, mau laki mau perempuan dilarang pakai wadah emas perak. Perempuan bolehnya pakai emas itu kalau untuk perhiasan badan. Tapi kalau sebagai wadah tidak boleh. Ciduk dari emas, perempuan pakai. Piring dari emas, perempuan pakai. Tapi kalau untuk anting-anting silakan. Maka harus dibedakan antara perhiasan tubuh dengan selain itu. Untuk perhiasan tubuh perbolehkan. Selain itu nggak boleh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa di akhirat kelak kita diperbolehkan oleh Allah untuk pakai tiga ini. Harir, yaitu sutra, kemudian emas, kemudian perak, sebagai alat apapun juga boleh. Dan kita temukan hadisnya yang menunjukkan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jannatani min fiddah, ada dua jannah dari perak, aniyatuhuma wa ma fihima, wadah-wadahnya dan seluruh isinya dari perak. Jannatani min dhahab, ada dua surga dari emas, aniyatuhuma wa ma fihima, wadah-wadahnya dan seluruh isinya dari emas. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nah, tampaknya jannah yang dari perak ini derajatnya lebih rendah daripada jannah yang terbuat dari emas. Karena emas nilainya lebih mahal daripada perak. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga yang terbuat dari emas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, Nabi mengatakan hiyalahum fid dunya. Barang-barang itu untuk orang-orang kafir di dunia. Ini bukan berarti bahwa orang kafir halal menggunakan tiga hal ini selama di dunia. Tidak. Tapi karena mereka itu tidak taat aturan Allah, sehingga mereka menggunakan. Karena para ulama memang berselisih pendapat. Apakah syariat Islam ini berlaku untuk orang kafir atau tidak? Sebagian ulama mengatakan nggak berlaku. Sebagian ulama mengatakan berlaku. Artinya orang kafir itu berdosa ketika tidak sholat. Orang kafir berdosa ketika tidak haji. Orang kafir berdosa ketika tidak zakat, padahal sudah nisab. Semua syariat Islam berlaku untuk orang-orang kafir. Termasuk ini, perak, emas, sutra, berlaku untuk orang kafir. Tapi karena mereka tidak taat aturan, akhirnya mereka pakai. Jadi kata-kata hiyalahum ini bukan berarti bahwa halal untuk mereka, tidak. Haramnya tetap haram, karena pendapat yang rajih adalah semua syariat Islam ini berlaku untuk orang-orang kafir. Dalilnya apa? Bahwa syariat Islam berlaku untuk orang kafir. Nah, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Gara-gara kami tidak sholat. Berarti sholat wajib untuk orang-orang kafir. Apalagi? Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Surat Fussilat ayat 6. Celaka bagi orang-orang musyrik yang mereka tidak membayarkan zakat. Berarti zakat wajib untuk orang kafir juga. Ini dua dalil sudah cukup dan masih banyak lagi dalil yang lain. Maka pendapat yang rajih adalah syariat Islam juga berlaku untuk orang-orang kafir.
Kemudian dari hadis ini diambil kaidah yang sangat terkenal, man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba fi hirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dihukum tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Contohnya orang-orang kafir, dia tergesa-gesa menggunakan emas dan perak di dunia, maka di akhirat dihukum tidak mendapatkannya. Sebaliknya, orang-orang beriman karena taat kepada Allah, maka nanti diberi emas dan perak dan sutra di akhirat kelak. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Imam Qurtubi mengatakan, orang kalau masuk surga, istrinya 72. Dua dari cewek dunia, 70 dari hurin ain. Siap memiliki istri 72? Siap insya Allah. Ikhwan semuanya siap. Kira-kira lemes nggak menghadapi 72 istri? Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan bahwa satu penghuni surga mempunyai kekuatan 100 manusia, 100 orang. Jadi kalau istrinya 72, masih sisa berapa kekuatannya? Masih banyak itu. Ya. Sehingga nggak ada masalah istri 72. Minta lagi tambahan sama Allah. Ya Allah, kurang nih 72. Minta tambah lagi. Seandainya kita minta lagi tambahan kepada Allah, ditambahi nggak kira-kira? Apa dalilnya ditambahi? Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Pasti ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nggak usah mikir istri dulu, masih santri ya. Kembali ke hadis sebelumnya, hadis 776. Rajulin, seorang laki-laki ini maksudnya adalah Abul Haytham, seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya. Makanya Nabi datang ke rumah dia untuk minta air, barangkali dia masih punya air yang adem. Nabi bertanya apa? Kalau kamu punya air yang bata, yang bermalam. Bermalam maksudnya sudah disimpan sejak malam. Karena minuman yang sudah disimpan sejak malam itu lebih dingin, lebih seger, dan lebih jernih. Karena kotoran-kotorannya kan mengendap kan. Berbeda dengan air yang barusan antum ambil dari sungai. Nah, itu kotorannya masih berterbangan itu. Maka Nabi minta yang bermalam, yang sudah bermalam itu karena lebih dingin dan lebih apa? Lebih jernih. Adapun sahibun lahu, ini maksudnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini menunjukkan fadilahnya Abul Haytham dan fadilahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan 778. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi orang yang yashrabu minum fi aniyatil fiddah, pada wadah perak, innama yujarjir, tiada lain dia menuangkan, fi batnihi, pada perutnya, nar jahannam, neraka jahannam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya minum dengan wadah perak termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena diancam dengan neraka jahanam. Sudah pernah saya sampaikan dulu bahwa dosa besar itu dosa yang diancam dengan salah satu dari 4. Satu apa? Laknat Allah. Dua apa? Murka Allah. Tiga apa? Api neraka. 4 apa? Hukuman had di dunia. Potong tangan, rajam, dan sebagainya. Diulangi lagi, laknat Allah. Kemudian murka Allah. Kemudian neraka. Kemudian hukuman had di dunia. Ya. Ini dosa besar. Di sini Nabi mengatakan orang yang minum. Bagaimana kalau makan? Sama saja. Kenapa disebutkan minum? Karena biasanya digunakan untuk minum wadah perak itu. Maka Nabi menyebutkan sesuai kebiasaan. Maka istilahnya di sini adalah kharaja makhrajal ghalib.
Kata-kata minum itu muncul karena kebiasaan. Kebiasaannya digunakan untuk minum. Maka hukum menggunakan wadah emas dan perak haram secara mutlak, baik untuk makan, baik untuk minum, baik untuk wadah pulpen maupun yang lain-lain. Semuanya haram. Ya. Makanya antum lihat di babnya tadi, apa kata Imam Nawawi? Beliau mengatakan wasairi wujuhil istimal, dan seluruh macam-macam penggunaan, semuanya nggak boleh. Kenapa? Karena hadisnya meskipun hanya menyebutkan makan minum itu kharaja makhrajal ghalib. Nah, ini yang perlu antum hafalkan. Sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib berarti hukumnya tidak membatasi. Contohnya dalam Quran apa? La ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan. Kata-kata adha'afan mudha'afah ini kharaja makhrajal ghalib. Seandainya ribanya tidak adha'afan mudha'afah, tetap haram. Pinjam berapa? 10 juta. Nambahi berapa? 1.000 rupiah. Nah, 10 juta mengembalikan tambah 1.000 rupiah. Itu tidak adha'afan mudha'afah, tapi tetap haram. Karena riba itu besar kecilnya haram. Hanya 50 rupiah riba haram. Hanya 1 permen riba haram. Pinjam duit 1 juta, nanti kembaliannya 1 juta plus mijet saya. Nah, mijetnya riba haram. Karena kebetulan yang minjem uang tadi ahli pijet. Nah, maka disuruh kembalikan plus pijet haram, semuanya haram. Maka kaidahnya riba, apa kaidahnya riba? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap meminjamkan yang menarik manfaat, maka itu adalah riba. Pijet itu kan manfaat itu, riba itu. Ada seorang perempuan butuh duit, nah kita pinjemin duit, ya. 1 juta mbak ya, nanti kembali plus cium, ciumnya riba itu, ya. Maka dosanya double itu, dosa cium sama dosa riba, ngawur sekali itu. Ini ilmu jangan dipraktekkan ini. Ilmu tidak untuk dipraktekkan, untuk dihindari. Hati-hati, riba haram. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatil li Muslim, dalam satu riwayat Imam Muslim, innal ladzi ya'kul, sesungguhnya orang yang makan au yashrab atau minum fi aniyatil fiddah, pada wadah perak, wa dzahab dan emas. Wa fi riwayatil lahu man syariba, barang siapa yang minum fi ina'in min dzahabin au fiddah, pada wadah dari emas atau perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naram min jahannam, tiada lain dia tuangkan pada perutnya api dari jahannam. Kata-kata naron ini menggunakan tanwin. Apa kaidah yang antum hafal dalam hal ini? Kaidahnya at-tankiru lit-ta'zim. At-tankir, penggunaan isim nakirah, yaitu ditandai dengan tanwin di akhir, naron, itu lit-ta'zim, untuk membesarkan. Jadi naron di sini api yang dahsyat, api yang besar, api yang mengerikan. Nah, maka untuk mengetahui ngerinya api neraka bagaimana? Kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulis ibyaddat uqida 'alan nari alfasana, dinyalakan api neraka 1.000 tahun, hatta marrat, sampai merah. Kemudian dinyalakan lagi 1.000 tahun sampai putih. Seperti matahari itu kan nggak merah kan, putih. Kenapa? Panasnya dahsyat itu. Maka matahari panasnya lebih dahsyat daripada api kompor. Api kompor kan masih merah itu, belum sampai putih. Ya. Ini sampai putih matahari. Kemudian dinyalakan lagi 1.000 tahun, hatta swaddat, sampai hitam. Maka neraka itu hitam gelap gulita seperti malam yang gelap. Hadis riwayat Tirmidzi, mauquf dari Abu Hurairah. Tetapi kita bisa mengatakan hukmuhu marfu'un, ya, marfu'un hukman, karena ini bicara masalah ghaib. Wallahu a'lam. Nah, ini ngerinya api neraka sampai warnanya hitam. Demikian juga kaidah ini at-tankir lit ta'zim. Ini berlaku juga untuk hadis sebelumnya tadi tentang kisahnya
Abul Haytham tadi. Wa ma'ahu sahibun. Nah, ini kan tankir ini. Menggunakan isim nakirah. Ini juga li ta'dzim. Karena sahabat beliau yang dimaksud adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan semuanya tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling utama setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jahannam, apa artinya jahannam? Masih ingat? Jahannam artinya apa? Orang Arab kalau menemukan sumur yang sangat dalam menyebutnya sumur jahannam. Maka jahannam itu artinya sangat dalam. Maka untuk menjelaskan sangat dalamnya neraka ini, antum tulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khalifat. Lau anna hajaran, kalau ada satu batu besar, mithla sab'i khalifat, semisal 7 onta bunting. Jadi 7 onta bunting digabungkan. Jadi gede banget kan? Ulqiya an syafiri jahannam, dilempar dari tepi jahannam. Hawa fiha sab'ina kharifan, akan turun ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun, la yablughu qa'raha, belum sampai ke dasarnya. Nauzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Hanad, derajatnya sahih. Jadi dalamnya neraka jahanam seberapa? Enggak kebayang sudah. Batu besar dilempar itu mestinya sangat cepat sekali jatuhnya. Tapi ini nunggu 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Berarti mulai antum lahir sampai antum mati itu belum sampai ke dasar. 70 tahun belum sampai ke dasar. Nauzubillah. Maka sebagaimana luasnya jannah tidak kebayang, demikian juga dalamnya neraka juga tidak kebayang. Telah selesailah pembahasan tentang adab-adab makan. Maka setelah itu kita akan membahas masalah yang lain, yaitu adab-adab berpakaian, kitabul libas. Karena manusia setiap hari perlu makan dan setiap hari juga perlu berpakaian. Dan makan lebih penting daripada berpakaian. Tanpa pakaian masih bisa hidup, tanpa makan tidak bisa hidup. Makanya bab makan didahulukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Setelah itu baru bab berpakaian. Tapi karena ini adalah kitab baru, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang apabila Allah menghendakinya, insya Allah ta'ala. Sebagai penutup, satu ayat yang sangat penting untuk bab makan maupun berpakaian, yaitu kalam Allah di dalam surah Subhan, yaitu surah Al-Isra. Allah mengatakan pada ayat yang ketiga, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sungguh Nabi Nuh adalah seorang hamba yang selalu bersyukur. Apa makna syakura ini? Nah, mari kita lihat tafsir Ibnu Abi Zamanain. Apakah ada penjelasannya atau tidak? Nah, ternyata beliau tidak menjelaskan. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Nuh disebut syakura itu karena kalau makan selalu mengucapkan alhamdulillah. Kalau minum selalu mengucapkan alhamdulillah. Kalau berpakaian selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi aktivitas harian yang termasuk nikmat Allah, baik itu makan, minum, mandi, berpakaian, paling bagusnya kita ucapkan alhamdulillah. Antum mandi kan seger kan? Nah, alhamdulillah. Antum menyisiri rambut, ganteng kan kelihatan di kaca? Alhamdulillah. Yang merasa tidak ganteng, saya ajak ke kebun binatang untuk membuktikan bahwa dia ganteng. Maka nggak ada santri nggak ganteng, itu nggak ada. Maka santri harus pede, ganteng saya. Nah, ya. Sehingga kalau besok lulus mau melamar gak usah apa, minder, ganteng saya. Kalau ada orang mengatakan kamu wajahnya jelek kok melamar, nah, maka kita tampilkan wajahnya kerak. Nah, mana lebih ganteng? Pasti lebih ganteng kita. Ya. Baik, maka ringkasnya kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berbanyak mengucapkan alhamdulillah.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, Inna afdala ibadillah, sesungguhnya hamba Allah paling utama yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat adalah Alhamdu, orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Inilah yang dapat disampaikan. 45 menit sudah kita selesaikan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sisa waktu kalau ada kita buka soal jawab, baik berkaitan dengan bab adab makan maupun secara bebas.